Salam. Ya, kita akan memulai ibadah kita sidang jemaat. Harap sidang jemaat menyiapkan diri. Saya undang dari tempat duduk masing-masing untuk berdiri. Saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Percaya
Kami mengucap syukur Bapa. Kau masih memberikan kami setiap nafas kehidupan, terlebih kesehatan yang sangat berharga. Kau berikan dengan cuma-cuma bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami membawa hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, biarlah menjadi pujian yang menyenangkan. Pujian ini buat kami persembahkan buat Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa. Kami teringat buat Pak Tony yang sedang dalam pemulihannya. Kami bersyukur Tuhan sudah memulihkan dia. Kami bersyukur Tuhan sudah turut bekerja dalam operasinya Bapak sehingga boleh berjalan dengan lancar. Kami percaya kuasa Tuhan turut bekerja di atas Pak Tony. Tuhan tolong Kau kuatkan dia, Kau hiburkan Pak Tony, dan Kau berikan pemulihan yang sempurna. Dan juga Bu Santi yang mendampingi dia, Kau berikan kekuatan, kesabaran, biar menjadi istri yang senantiasa mendampingi dia dalam suka dan duka. Bahkan anaknya Selo, Samuel, bahkan kedua orang tuanya Tuhan, Engkau yang pelihara mereka, Engkau cukupkan, Engkau yang menghibur mereka. Dan juga setiap jemaat Tuhan yang datang pada hari ini, yang mungkin dalam kelemahan tubuh Engkau sembuhkan, yang mungkin dalam patah semangat Engkau kuatkan Bapa, yang mungkin dalam letih lesu Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan penghiburan buat jemaat di tempat ini ya Bapa. Dan mungkin ada jemaat yang belum hadir, bahkan yang tidak hadir pada hari ini, Engkau juga menjamah mereka. Biarlah kuasa Allah juga hadir di tengah-tengah mereka. Kami mau memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami mengundang kuasa Roh-Mu saja yang boleh hadir di tempat ini. Jikalau ada kuasa setan, kuasa roh jahat yang tidak berkenan, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya hadirat Allah saja yang boleh memenuhi tempat ini. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Yang percaya katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Oke. Mari untuk mengawali ibadah kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, duduk ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan. Saat berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman, ku aman.
Maka pada pagi hari ini, hamba-hamba Tuhan yang berkumpul di ruangan ini, bahkan yang live streaming melalui siaran YouTube ini Tuhan, kami mau rindu memiliki pemahaman, pengertian, terlebih mengalami kepenuhan itu dan mengalami kuasa mujizat Allah yang terjadi, sehingga hidup kami sungguh berarti, memberi arti, dan sungguh Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan ini. Maka kuduskan, tahirkan setiap kami hamba-hambamu yang hendak belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih hamba Tuhan yang di depan ini Tuhan, yang berkata-kata ini, sembunyikan hamba dalam kemuliaan dan wibawa ilahi, dan biarlah Tuhan Engkau dipermuliakan lewat hamba Tuhan ini. Kuduskan, tahirkan seluruhnya hamba Tuhan ini. Dengan segenap keterbatasan kekurangan, biarlah Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Maka di dalam nama Yesus bersabda, berfirmanlah, sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin, haleluya, shalom. Saya boleh buka saja biar kelihatan gantengnya. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta ya. Hari Raya Pentakosta ini bukan hari raya biasa, tapi hari raya besar. Satu peristiwa yang sangat besar terjadi pada awal mula terbentuknya yang disebut gereja. Gereja sebenarnya mula-mula berdiri yaitu pada hari Pentakosta. Maka hari ini adalah ulang tahun gereja. Sepakat saudara? Kita berulang tahun di gereja, di mana Tuhan menggembalakan umatnya, menggembalakan domba-dombanya melalui kuat kuasa Roh Kudus. Gereja artinya adalah eklesia atau domba-domba gembalaan Tuhan sendiri, dan digembalakan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dikatakan bahwa Roh Kudus sebagai penolong atau penghibur, atau dengan bahasa sananya dikatakan parakletos, yang membantu kita, memungkinkan untuk hidup dalam pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin, haleluya. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ini peristiwa Pentakosta. Mungkin ada beberapa kali nanti mohon dibuka yang pakai gadget lebih cepat, karena saya hanya diberi waktu 1,5 jam untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Padahal tema ini saya biasa pelajari 1 semester, maka saya hanya dikasih waktu 1,5 jam saja hari ini. Jadi nanti harap dipercepat. Jadi kalau yang punya gadget, kalau ada ayat segera dibacakan. Saya tetap nggak tahu saudara senyum nggak, karena kan ditutup masker. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya akan menyambung langsung di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Saya akan membatasi yang ini. Efesus pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Penuh dengan Roh Kudus ini adalah satu kehendak Tuhan. Setiap orang harus penuh dengan Roh Kudus. Maka kejadian peristiwa pertama kali adalah rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus itu terjadi pada hari Pentakosta. Hari Raya Pentakosta ini sebenarnya buat orang Kristen adalah memang memperingati turunnya Roh Kudus. Penta itu 50 hari, dihitung dari sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Namun Pentakosta juga sudah ada dari dahulu, sebelum hari pencurahan itu sudah ada hari Pentakosta. Sampai hari ini juga orang-orang Yahudi memperingati hari Pentakosta. Namun yang diperingati berbeda, karena gereja memang berbeda dengan Yahudi, dengan Israel. Israel bukan gereja dan gereja bukanlah Israel. Tapi memang gambaran runut cerita sejarahnya adalah kita adalah tumbuh
dari sejarah Israel, betul, tapi gereja bukanlah mengikuti tradisi Yahudi atau Israel. Bangsa Israel yang memperingati Pentakosta adalah sebagai peristiwa turunnya 2 loh batu di Gunung Sinai. Maka diperingati hari Pentakosta. Setelah 40 hari Musa berdiam di Gunung Sinai dan turunlah 2 loh batu itu. 2 loh batu itu hukum, atau mungkin dikatakan kitab lah awal-awal hukum Taurat. 10 hukum itu logos. Tapi Roh Kudus itu lebih sekedar logos, tapi rema. Hidup dalam diri orang percaya. Sama-sama turun, tapi turunnya dulu batu. Tapi ini sekarang firman itu ada di loh hatimu. Ada dalam hati kita. Lewat kuasa Roh Kudus itu yang memungkinkan kita memahami firman Tuhan. Bukan sekedar logos atau lisan tulisan, tapi tertanam di hati. Jadi orang yang hidup dalam Roh Kudus, hidupnya mengerti firman Tuhan. Amin. Itu satu. Yang kedua, Pentakosta diperingati juga sebagai hari raya panen besar. Jadi mereka merayakan hari raya panen raya. Sehingga seluruh orang dari segala penjuru dunia, gitu ya, penjuru bumi datang berkumpul untuk merayakan hari raya besar ini. Hari raya Pentakosta untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Sehingga ketika nanti kita runut ceritanya itu, akhirnya murid-murid itu semua berbahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Namun bahasa-bahasa itu dengan tidak mereka sadari ternyata semua orang dari seluruh penjuru itu memahami arti perkataan para rasul-rasul. Kok mengerti? Ada yang dari Mentonyek bisa ngerti. Rasul-rasul sudah ngomong bahasa Mentonyek. Tahu Mentonyek? Bukan makanan ini. Satu daerah di Kalimantan Barat. Hambanya orang Mentonyek, saya bercanda. Dari Kalimantan Barat. Ada dari Bangka. Rasul-rasul tiba-tiba berbahasa Bangka. Padahal rasul juga nggak ngerti bahasa Bangka. Tapi orang Bangka yang hadir dari itu, yang mungkin hasil panen timahnya datang pulanglah ke Israel, ngerti. Wih, kok bisa bahasa Bangka ini? Gitu ya. Itu peristiwanya begitu. Sehingga orang Elam, orang dari Arab, orang dari Tigris, orang dari mana-mana mengerti. Rasul-rasul berkata-kata dengan bahasa mereka. Luar biasa ini. Itu peristiwa awal mula terjadinya kepenuhan atau dipenuhi Roh Kudus. Untuk itu saya agak tertelisik dengan beberapa hal belakangan ya, zaman modern ini ada satu muncul pandangan beberapa gereja memahami bahwa gereja tertentu yang mempunyai metode ibadahnya dengan loncat-loncat gitu ya, tepuk tangan sorak-sorai dengan berbahasa berkarunia lidah yang mungkin sonolalia, karena son ya, bersuara saja tapi tidak berarti, tidak ada arti, tidak bisa diartikan kecuali orang itu mengerti, punya karunia untuk mengerti bahasa itu maka bisa mengerti. Tapi kalau kita biasa-biasa tidak mengerti, sehingga mereka menganggap gerejanya lah yang ada Roh Kudus. Sementara gereja-gereja Protestan, gereja-gereja yang mungkin ibadahnya tenang-tenang saja gitu dan tidak ada bahasa sonolalia itu, dianggap gereja tidak ada Roh Kudus. Kata-kata ini adalah menyesatkan. Padahal gereja itu adalah digembalakan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Maka kita baca dulu ayatnya. Mohon dipercepat saja kalau yang punya. Kita buka di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Jadi kalau kata-kata nggak ada Roh Kudus itu salah. Karena setiap orang yang percaya gereja itu pasti karena yang Roh Kudus ada dalam hidup orang tersebut. Efesus pasal 1 ayat 13. Mau dibacakan secepatnya dengan gadget. Karena lebih cepat daripada saya pakai kacamata lama. Berdiri dan kencang. Siapapun boleh. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu mendengar firman itu dan kamu percaya akan karya Kristus itu atau percaya kepada Injil itu, maka kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Artinya setiap orang yang percaya adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan namanya meteraikan menempel ya.
Kalau kita melihat listrik itu, token itu ada materainya, ada segelnya. Segelnya nempel diam. Barang siapa berani membuka segel itu berurusan dengan yang berwajib. Betul. Begitu. Demikian juga Roh Kudus memeteraikan kepada setiap orang yang percaya. Tentunya kepada semua gereja. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Dimeteraikan. Didiami. Atau dibaptiskan ya oleh Roh Kudus. Itu yang saya pahami. Maka tidak boleh satu gereja yang satu dengan yang lain saling menjelekkan, saling mengolok, saling menganggap gereja dialah yang paling benar. Hari ini saya tidak menyatakan kembali gereja tidak ada yang sempurna, tapi Kristus Yesus itu sempurna yang menggembalakan gereja itu. Gereja semua punya kekurangan, punya kelemahan, tapi bukan untuk bersaing, tapi untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Ada perbedaan, tapi tidak boleh menganggap bahwa gereja yang lain tidak ada Roh Kudus. Itu keliru. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus banyak. Ada beberapa hal. Maka saya mengatakan, apa sih dipenuhi Roh Kudus itu? Padahal Alkitab menghendaki supaya hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Didiami Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus, itu sudah pasti. Setiap orang yang percaya kepada Injil, itu pasti. Namun untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus itu bicara lain. Karena ada tanda yang mengikuti menyertainya. Tapi selayaknya setiap orang yang dimeteraikan dan didiami Roh Kudus, hidupnya akan dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Tadi dikatakan jangan orang seperti mabuk anggur, tapi hendaklah engkau seperti orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kira-kira saya punya gambaran begini. Saya pernah mabuk, cuma saya lupa namanya juga dulu sebelum saya kenal Tuhan. Tapi yang saya suka lihat perilaku orang-orang di sekitar rumah saya ketika zaman mabuk-mabuk dulu, saya ada satu lihat ada orang ini ganteng, baik. Tapi begitu mabuk dia bisa nyanyinya kayak, saya ingat lagunya, Pangeran Kodok, hamba hendak melapor. Kemarin sore ada ular masuk kampung. Beri komando kita serbu rame-rame. Gitu deh. Dan tidak ada rasa malu. Dia gelendot sana, gelendot sini. Nggak ada rasa malu. Namanya jaga lagi mabuk. Ada juga yang tiba-tiba tadinya dia pemalu-pemalu, begitu mabuk dia bisa ngomong banyak, lantur gitu ya. Kadang-kadang ada orang lewat dijahilin. Apa lo jagoan lo ya? Lo jagoan lo ya, lo kan juga nantangin gue nih, begitu. Itu orang mabuk loh. Dikendalikan oleh alkohol, ya gitu ya. Hidupnya dikendalikan. Ada yang tiba-tiba dia bisa mungkin tiang listrik dia pelok gitu ya. Sayangku, ya aku rindu. Itu orang mabuk. Bersyukurlah saudara sekali-kali melihat perilaku orang mabuk jadi bisa ngerti firman Tuhan ini, betapa orang dikuasai oleh mabuk anggur atau miras. Nah sekarang ini kan dikendalikan hidupnya, maka banyak orang-orang yang jadi bajing loncat, yang jadi nodong, itu dikuasai oleh miras dulu, minum dulu, ngelem dulu, sehingga dia yang tadinya takut jadi berani. Nah gitu. Tapi berani berbuat yang salah, yang keliru. Sudah tidak malu lagi, nggak peduli apa kata orang. Begitu. Tetapi kalau dipenuhi Roh Kudus berarti tidak lagi seperti dikuasai hawa nafsu tadi, tapi dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hidupnya dikendalikan, ini baru penuh. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Beberapa contoh kita lihat di sini. Orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus di dalam, saya mohon cepatnya saudara ya. Yang pertama Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Kalau tadi yang Kisah Rasul 2 ayat 4 sudah jelas ya, berkata-kata dengan bahasa yang baru, contoh satu peristiwa awal mula terjadinya begitu. Tapi di Kisah Rasul pasal 7 ayat 55, mohon dipercepat. Siapa saja boleh dapat bonus nanti, percayalah. Kisah 1 ayat 55. 7. Kisah 7. Iya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menetap ke langit
lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dia berani menatap ke langit bahwa ada kemuliaan Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga ketika harus disambit dengan batu pun, dirajam dengan batu pun, mungkin ada takut. Tapi Alkitab mencatat dia berani. Tidak menyangkal Tuhan, amin. Berani orang mengakui kebenaran tentang Kristus Yesus, bahkan resikonya mati sekalipun, maka dia tandanya penuh Roh Kudus. Maka ketika ada orang tidak menyangkal imannya, itu salah satu tanda dia penuh Roh Kudus. Bahkan sekalipun tetap percaya Yesus adalah Tuhan atau mati, dikatakan aku tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya pribadi. Dirajam, berani. Itu penuh Roh Kudus. Berani mempertahankan imannya, percaya kepada Tuhan sampai mati. Itu karya Roh Kudus, bukan karya manusia. Manusia nggak sanggup. Lalu yang kedua, ketiga bahkan, yang kedua tadi kan seperti Kisah Rasul 2 ayat 4, berkata-kata bahasa baru yang dimengerti oleh orang-orang lain. Kisah Rasul 13 ayat 9 sampai 10. Kisah Rasul pasal 13 ayat 9 dan 10. Ada banyak lagi contohnya, tapi nanti ada sesi berikut. Ini saya cukup 3 saja. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Amin. Ada namanya Elimas tadi. Dia jago sihir atau dukun gitu. Dan Paulus berani melawan, mengatakan, "Hei Elimas, engkau menyesatkan." Jadi tidak takut dengan sihir, tidak takut dengan hipnotis, tidak takut dengan kuasa kegelapan. Berani. Itu kuasa Roh Kudus. Sekali waktu saya pelayanan masih muda, semangat-semangatnya di satu perkampungan, saya menginap di satu orang itu belum tua menurut saya, mungkin usia sekitar 50-an. Ya, tapi kelihatan lebih tua dikit dari saya walaupun usia yang sama, karena beliau di desa mungkin agak ubanan begitu. Saya bercerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang firman Tuhan, bahkan saya mengatakan minum racun maut pun tidak akan mati. Artinya dia tidak akan takut dengan kuasa kegelapan apapun, bahkan tidak akan mempan, saya bilang gitu. Maka kedukunan apapun, orang yang punya jimat-jimat semua harus tunduk kepada Tuhan dan harus lepaskan, tinggalkan itu kalau nggak ingin masuk ke neraka. Singkat cerita begitu, banyak, saya ngomong banyak hal. Selesai itu sebelah saya itu orang yang dari desa situ, tapi dia terima Tuhan, tapi diam-diam saya ditarik sebelum saya tidur. "Mas, ini mbahnya di desa sini, tadi ngomongnya nggak hati-hati." Waduh. Tapi saya sudah terlanjur ngomong banyak. Saudara, dalam tidur saya takut. Tetapi sudah terlanjur, maka saya berpasrah kepada Tuhan. Tapi ternyata saya pagi-pagi bangun segar-segar saja, baik-baik, dan tidak mempan. Artinya aman-aman saja. Kok saya bisa berani ngomong begitu banyak? Saya juga nggak tahu kalau itu dukun bahkan. Saya cerita, biasanya saya menginjil juga nggak begitu caranya ngomongnya. Tapi ini kenapa saya menyangkut-nyangkut hal-hal yang okultisme, yang kedukunan. Ini karya Roh Kudus. Orang itu akhirnya bisa terima Tuhan di kemudian hari. Heran saya. Itu karya Roh Kudus. Sekali waktu saya juga pernah mengalami, ini penuh Roh Kudus namanya. Sedang penuh dengan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Sekali waktu saya pulang dari doa syafaat, belum dibaptis bahkan. Ada doa syafaat setiap malam Jumat di satu desa, jalan naik sepeda. Dan ada satu turunan jalanannya tinggi itu Kak, sungai gitu. Sehingga ada jembatan itu terlalu tinggi, jadi dari jauh kita udah tuntun karena udah malam, tengah malam. Tiba-tiba di pinggir sungai itu ada tinggal namanya Pak Podo. Pak Podo itu kami kenal. Tiba-tiba tolong, nangis gitu, minta tolong. Akhirnya kita sandarkan sepeda, kami bertiga, saya, ibu saya, dan namanya Bambang. Saya tulis di agenda itu. Lalu masuk ke rumahnya, ternyata ada namanya Tuk Adi. Terkenang karena saya tulis, saya kenang peristiwa saya belum dibaptis pun Tuhan bisa berkarya.
Tuh adik ini kesurupan, wah mau kamu ke kamar, wah. Kami bertiga tidak ngerti bagaimana caranya, diam. Kami cuma nyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara, tidak berdoa. Saya nggak ngerti mesti berdoa bagaimana menengking. Kami juga tutup mata, pasrah, artinya andaikan dipukul pun ya udah nggak tahu, nggak ngelihat. Allah kuasa melakukan segala perkara gitu. Terus beberapa kali sampai akhirnya dia, apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Saya hanya mengucap. Hari ini Tuhan sudah bekerja bahwa setan ini pasti tidak akan pernah datang lagi. Begitu saya keluar kamar, ternyata ada Pak Kiai pakai sorban gitu, yang punya musola, dan juga ada satu lagi namanya Pak Manto, sudah almarhum beliau. Ini orang pinter dukun di seberangnya begitu. Dia datang duduk di depan. Tapi kami bertiga sedang nyanyi. Begitu keluar saya saking entah grogi, entah grogi, entah bagaimana, pokoknya ngambang rasanya. Saya hanya mengucap pakai bahasa Ibrani, niki saking Gusti Allah. Lek niki saking Gusti Allah, mboten bakal pernah balik malih setani. Mboten bakalan kerasukan malih sampai selama-lamanya. Tetapi lek saking dukun, sakniki saged ngalih pindah, mboten kerasukan, benjing bakal kerasukan malih. Artinya, kalau ini adalah dari Gusti Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jikalau ini dari Tuhan, saya pastikan tidak akan pernah datang lagi untuk merasuki. Tetapi kalau ini dari dukun, saya bilang begitu, betul, saya tidak mengurang-urangi. Dia akan berkali-kali kembali masuk lagi buat mainan. Kira-kira gitu artinya. Saya pamitan. Sambil naik sepeda saya gemeter, saya tadi ngomong apa? Saya agak-agak nyesel. Saya tadi ngomong apa? Dikuasai oleh Roh Kudus, amin. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, melihat orang sakit, tiba-tiba kita berani mendoakan. Kita berdoa. Nggak ngerti yang diucapkan apa dalam doa itu, nggak penting. Tetapi ketika Tuhan menjamah orang itu lewat kuasa Roh Kudus, Tuhan bisa pakai saudara untuk mendoakan orang tersebut. Masalah mati atau hidup bukan urusan sampean. Tidak ada orang pernah menyembuhkan orang, tidak ada. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Kita hanya dipakai untuk menumpangkan tangan saja dan mengoleskan minyak kepada orang sakit. Kalau sembuh, itu karya Roh Kudus, karya Tuhan. Nggak ada pendeta hebat. Dan hari itu kalau itu setan pergi, saya nggak ngusir juga, saya coba nyanyi. Tapi Allah hadir. Kalau Allah itu hadir, terang itu hadir, kegelapan sirna. Amin. Haleluya. Itu karya Roh Kudus, diberi Roh Kudus, tanda-tandanya begitu. Jadi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Maka mengapa kok kita penuh dengan Roh Kudus? Harus penuh. Walaupun kita udah dimeteraikan, tapi harus mengalami. Dipenuhi Roh Kudus itu harus mengalami. Karena kita menuju kepada hidup kesempurnaan, mengalami kepenuhan itu. Peristiwa pengalaman iman mesti sampai alami. Itu namanya mengalami Tuhan. Atau mengalami Tuhan, atau mengalami satu pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Sehingga iman kita bertumbuh, semakin meningkat lagi begitu. Dan menuju ke sana. Menuju ke sana itu mesti dipenuhi Roh Kudus, mengalami. Sekali-kali mempraktekkan kepenuhan itu. Ada Roh Kudus dalam hidup kita, tapi seringkali kita tidak pernah peduli. Kita tidak pernah menyadari. Maka hari ini dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 18, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Kita baca ayat ini mulai Efesus 18 sampai 25, Efesus pasal 5. Nah, kalau ini saya baca. Karena saya akan membaca di sini contoh-contoh praktis di mana kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 18 hingga ayat 25. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, atau penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ada contoh praktis yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita melihat bahwa orang yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi dikendalikan atau dipenuhi Roh Kudus, dia suka menyanyikan kidung pujian. Baca dengan teliti lagi yang ayatnya yang ke-19. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati, saudara. Kalau kita nyanyi, saya ada sebenarnya, cuma saya kadang suka melupakan. Karena segenap hati ini, Pak. Gemarnya menyanyi, memuji Tuhan. Pagi-pagi, nggak cuma di gereja, di rumah juga gemarnya memuji Tuhan, bermazmur, berkidung, nyanyian buat Tuhan. Ini tanda orang penuh Roh Kudus. Ayat 18 kan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Dengan roh. Orang yang penuh dengan roh, tanda yang pertama, gemar memuji Tuhan. Setuju gak? Di sini gemar memuji Tuhan? Ya, kalau gemar memuji Tuhan, mujinya nggak setengah hati, tapi sepenuh hati. Sepenuh hati itu benar-benar sungguh-sungguh. Kalau lagi nyanyi ya sungguh-sungguh. Amin. Boleh tepuk tangan. Amin. Haleluya, boleh kalau lagi puji-pujian. Menyembah sungguh-sungguh, angkat tangannya, angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan angkat tangan begini, angkat tangan. Tengok-tengok kiri kanan. Tidak sungguh-sungguh, enggak senap hati, separuh hati. Terlebih-lebih kadang-kadang lagunya enggak hafal. Enggak apa-apa, tapi kalau segenap hati dia paling tidak bisa mengikuti tetap. Hatinya memuji Tuhan. Ada satu cerita di daerah pedalaman. Di pedalaman itu enggak semua orang bisa baca. Sehingga pimpin pujian ini gereja Protestan kebetulan. Jadi kalau nyanyi dia mesti harus yang di depan ini yang mengangkat suara dulu, baru nanti yang lain ngikutin jemaatnya. Karena yang punya buku kadang-kadang cuma satu, selain nggak bisa baca, nggak punya buku juga, sehingga mengikuti panduan di depan. Sehingga dibaca dulu, misalnya ini Allah kuasa melakukan segala, dia bacakan dulu kata-katanya, baru ikut nyanyi begitu. Sini bacain. Nah, ini ceritanya lagunya lagu tentang jangan lupa nama Yesus. Kita nyanyikan lagu jangan lupa nama Yesus. Udah biasa nyanyi seperti lagu ini mereka. Sebagian sudah hafal. Cuma mungkin dipikir ada syair yang baru. Pas begitu nyanyi sudah tua ini, kacamatanya ketinggalan. Saya lupa kacamata. Semua nyanyi. Saya lupa kacamata, cuma lalu. Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Ini jelas gak segenap hati. Gak ada lagu begitu. Jadi kadang-kadang saking kita gak segenap hati, semua ikut ngawur hidup ini gitu. Nyanyinya asal-asal. Nyanyi yang sungguh-sungguh. Jadi belajar nyanyi. Tanda orang gemar memuji Tuhan, dia harus ngerti lagu lah. Bukan saya anti lagu sekuler loh ya. Ada gereja yang begitu, orang yang sudah penuh Roh Kudus. Gereja kita ini gereja yang penuh Roh Kudus, sehingga tidak boleh mendengar lagu-lagu sekuler, lagu-lagu duniawi nggak boleh. Semua CD-nya, kaset-kaset dibakar-bakarin semua. Ini juga nggak benar. Itu kan ada karya seni ya, satu yang baik. Saya tidak anti. Terserah kalau sampai anti. Kalau saya tidak. Saya di gereja kadang-kala juga menyanyi lagu-lagu gereja tua, nggak apa-apa. Di gereja boleh nyanyi ya, sambil teman-teman nyanyi lagu-lagu yang duniawi, tapi kan kita nikmati dengan baik. Saya tidak anti, tetapi lebih gemar memuji Tuhan, amin. Lebih suka memuji-muji Tuhan. Jadi yang pertama adalah full hatinya, of praise and worship pada Tuhan. Ini harus ditumbuhkan, karena itu tanda orang itu penuh Roh Kudus. Yang kedua kita lihat,
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan ucaplah syukur dalam segala hal dulu. Segala sesuatu bisa bersyukur. Nah, di gereja ini kadang saya merenung agak lucu dan unik. Belum pernah saya mendengar diundang syukuran, Pak Pendeta, kita mau syukuran dulu karena anak saya nggak naik kelas. Nggak ada ya. Padahal Alkitab mengajar kita mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini mama kita masak-masak dulu lah. Kita bagi-bagi buat teman-teman yang Grab, karena kita bersyukur bahwa ternyata papa hari ini tidak naik pangkat. Nggak ada, tapi itu perlu direnungkan. Ini lelucon, tapi karena Alkitab mengajar kita untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Sedang tidak lulus kuliah pun bersyukur, ucapan syukur. Maka ketika ada yang meninggal hari ini, jemaat kami ada yang meninggal, tentu ibadah penghiburan. Tapi di dalam tengah penghiburan adalah ucapan syukur bahwa kita diberi kekuatan. Dan juga bersyukur bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik. Tadi malam, kira-kira jam 7, kami ada ibadah pemuda, ada WA dari anaknya. Papa sedang koma om. Baik, kami berdoa supaya Tuhan memberi yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Ya, dan Tuhan menghendaki dia pulang, tentu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup sesuatu, bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, ini tidak mudah, tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus dia sanggup bersyukur dalam segala sesuatu. Karena sebenarnya segala sesuatu yang buruk sekalipun dalam hidup kita ini, dalam menurut Roma 8 ayat 28 nih Pak ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada barang siapa yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai rencana Allah, rencananya. Pasti ujung-ujungnya adalah kebaikan untuk hidupku. Hal-hal yang buruk dalam hidupmu ujung-ujungnya untuk kebaikan bagimu. Itu Tuhan sudah merancang demikian. Amin. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dirancang untuk kebaikan. Ujung-ujungnya untuk membuat hidupmu semakin maju dan menuju kepada kebenaran. Menuju untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Maka bersyukur dalam segala sesuatu. Ada satu cerita. Satu cerita ini adalah seorang pelaut. Saya boleh minta air sedikit supaya dipenuhi juga. Maaf. Kapalnya karam. Dia berenang, dia hanyut, tiba-tiba dia terdampar satu pulau. Dia orang Kristen sebenarnya. Dia berdoa berhari-hari supaya dia bisa ada kapal yang mencari dan menemukannya. Sehari dua hari dia bertahan lapar dan minum pun airnya laut ya, nggak kunjung datang. Akhirnya dia berpikir, ya sudah bertahan hidup sampai kapanpun lah saya belajar membuat gubuk rumah-rumah untuk dia tidur. Ilalang cabut-cabutin, kan nggak punya alat apa-apa, dibikin daun-daunan gitu ya untuk biar berteduh. Mulai cari-cari makanan yang bisa dia cari, entah apalah, dia mulai bikin api dan sebagainya gitu ya. Kira-kira sudah 5 hari nggak kunjung datang, dia doanya tetap, Tuhan kirimkan kapal. Tuhan nggak kirim kapal. Udahlah dia cari makan. Terus dia nemu apa, umbi-umbi, coba dia bakar. Ikan dia dapat dia bakar. Sekali waktu dia jalan untuk mencari ikan kembali, lupa apinya nggak dimatikan. Maka api itu membakar gubuknya. Begitu dia pulang kira-kira jam 3 sore, dilihat gubuknya sudah ludes apinya, udah habis. Dia sujud. Bersyukur gak kira-kira? Bersyukur gak? Kan firman Tuhan orang Kristen sudah bersyukur. Bersyukur gak kira-kira dia? Dia sujud, dia tengadah, Tuhan kau keterlaluan. Kenapa engkau bakar juga gubukku? Udah aku berdoa minta kapal dikirim, kau gak kirim-kirim, sekarang gubuk saya cuma itu yang kau bakar juga. Tuhan kau keterlaluan. Saya tahulah. Akhirnya dia udah kesal, nggak lama dia selesai berdoa ada kapal datang dari laut. Datang kapal. Singkat cerita dia lari menghampiri itu kapal dan naik. Dia nanya, kok bisa tahu saya ada di sini? Oh, saya ngeliat ada api asap menjunjung tinggi sekali. Saya berpikir ada orang minta pertolongan sehingga membakar sesuatu. Oh, Tuhan minta ampun, ternyata gubuk saya dibakar. Tuhan yang bakar supaya Tuhan kirim kapal.
Besok-besok saya harus bersyukur kalau rumah saya juga kebakaran. Ini luar biasa. Maka bersyukurlah, ujung-ujungnya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah, karena kita belum tahu saja. Gitu ya. Kita berpikir Tuhan sudah keterlaluan, udah jatuh ketimpa tangga juga. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Terus 22-25 itu praktek dalam rumah tangga. Saling merendahkan diri, menundukkan diri. Aduh, ini harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak, nggak bisa. Ini harus jiwa humble, full of humble, full dengan hati yang penuh kerendahan. Baru hidupmu sungguh-sungguh berarti dan memberi arti. Baru artinya bisa melayani seorang akan yang lain. Lalu dipraktekkan, nggak usah jauh-jauh di gereja, di rumah saja. Istri bisa nunduk kepada suami setelah dipenuhi Roh Kudus. Kalau nggak Roh Kudus, enggak lah. Suami juga bisa mengasihi istrinya. Dikatakan seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kasihi istrimu. Suami yang bisa mengasihi istrinya dengan seperti Kristus, itu karya Roh Kudus. Kalau tidak sanggup. Begitu ya. Lalu jangan nuntut nih. Nanti yang istri bilang, kasih dulu dong, baru aku nunduk. Itu kan bukan urusan dia dengan Tuhan kan mengasihi. Tapi dia, istrinya itu urusannya dengan Tuhan adalah tunduklah. Bukan untuk saling menuntut, bukan. Tapi saling menundukkan diri. Nah, suami jangan sampai ya mengasihi istri, ntar ada kebakaran dia loncat duluan. Istrinya ketinggalan. Yang mestinya kan enggak ya. Istrinya diselamatkan dulu. Dia kebakar. Ini kita di film-film. Itu baru kasih Tuhan, berani mati. Jangan kan kebakaran. Kadang-kadang ada anjing galak, dia lari duluan. Ditinggal istrinya. Nah, ini hati-hati. Mengasihi istri seperti Kristus. Dan istri tunduk kepada suami. Dengan segala sesuatu, tunduk saja. Itu urusan sampean dengan Tuhan soalnya. Tidak ada urusan dengan suami. Urusan dengan Tuhan, tunduklah. Karena itu karya Roh Kudus dalam hidup istri-istri. Demikian juga suami. Sayang, jangan dikit-dikit goblok. Ya kadang-kadang ini yang ketiga, yang terakhir. Supaya kita penuh dengan Roh Kudus, jangan mabuk oleh anggur dengan segala hawa nafsu ya. Syaratnya cuma itu aja. Buanglah dosa. Jangan kalau kita sedikit-sedikit gampar pukul ya di gereja, angkat-angkat tangan. Waduh. Kadang-kadang apalagi kalau udah hari perjamuan kudus gitu ya. Kayaknya rasanya putih. Kalau perlu kira-kira seragam enggak Pak kalau perjamuan gitu Pak, pelayan? Enggak ya? Ada gereja pelayan semua harus pakai baju putih semua. Saya saking putih-putihnya perjamuan kudus di awal bulan gitu semuanya putih sampai nggak bisa dibedain mana malaikat mana itu pelayan gitu, putih semua gitu ya. Tapi di rumah gambar-gambar anak, gambar istri, buat dosa, ngamuk-ngamuk marah-marah ya. Angkat tangan udah kayak malaikat, anak-anak muda juga begitu. Waduh bisa bahasa roh gitu, sambil nyanyi kayaknya bener-bener begitu. Malam dia jalan kelayapan, setan sama dia udah gak ada bedanya. Kadang-kadang, bagaimana kita bisa mengatakan penuh Roh Kudus? Buang dosa. Segala hawa nafsu dosa itu. Kemabukan adalah simbol dosa. Keserakahan, kebencian, kedengkian. Nafsu untuk serakah. Kebengisan, amarah, itu semua buang supaya kita diisi dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jangan mabuk anggur. Kita diajak oleh Tuhan untuk menuju ke sana. Saya akhiri dengan satu cerita sajalah. Karena waktunya memang sebenarnya sudah habis saya tahu. Cerita ini penting. Saudara, kita seringkali jalan di tempat. Kita nggak tahu bahwa kita bertumbuh atau tidak. Kita nggak mengalami Tuhan. Sebab karena kita tidak bisa meninggalkan beberapa hal yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Dosa kita. Ada satu cerita. Ini daerah pedalaman juga, cuma nggak ada kendaraan darat. Semua harus lewat laut, lewat sungai. Sehingga setiap kali dia pergi ke kampung lain untuk nonton mungkin layar tancap atau dangdutan organ tunggal harus naik perahu. Sehingga dia naik perahu sampan berdua, dia pergi bertandang ke desa sebelah, dia naik perahu. Biasalah sambil minum biasa. Kalau di desa itu biasa, nggak tahu di sini. Mereka itu biasa minum, zaman saya dulu begitu. Minum pagi-pagi sebelum matahari terbit dia harus segera pulang. Karena kalau tidak besok
malu sama tetangga. Dia pulang, dia buru-buru ya, cepet-cepet, ayo kita dayung sampan berdua terus. Biasanya setengah jam nyampe, itu sampai kira-kira jam 7 dia nggak nyampe, dia heran kok nggak sampai kenapa, dayung terus, ayo dayung. Begitu lihat ternyata itu tali masih diikat di pohon. Kayak lucu ya, ini betul terjadi begitu hidup kita. Kita kayaknya udah hebat melayani, tapi ternyata banyak dosa yang kita masih terikat, sehingga kita nggak bisa maju hidup kita. Melayani begitu-begitu saja. Saya kasih tahu hari ini, tinggalkan semua yang tidak benar. Yang kita mungkin suka pukul-pukul, berhenti pukul-pukul. Jadikan ini buat memberkati dan menumpang tangan, amin. Yang kenceng amin nyala. Yang tadinya mulut kita buat mengata-ngatai anak, istri, goblok, stop sudah. Diam untuk memuji Tuhan. Apalagi untuk mengatai orang di jalan. Gok, nyet, buang, amin. Saya juga kadang-kala begitu, tapi saya harus buang juga. Kuduskan mulut kita, kuduskan hati kita untuk Tuhan, supaya Roh Kudus itu benar-benar tinggal. Karena Roh itu kudus adanya, maka harus semua dosa, sampah itu dibuang. Mungkin gak bisa sekaligus, buanglah. Yang suka bohong-bohong, buang aja. Sehingga Roh Kudus memenuhi saudara. Dan Tuhan akan bawa kita mengalami pengalaman demi pengalaman. Ayo, pakai dan mau Tuhan pakai aku. Dan jangan keraskan hatimu kalau hari mendengar firman Tuhan. Kalau tetanggamu sakit, kunjungi. Pasti ada di hati. Itu si Bejo sakit. Di hati pasti ngomong, kunjungi. Udah kita kunjungin pasti bawa sesuatu lah. Betul ya? Entah buah apel 2 biji kayak, entah 2 alpukat 1 biji datang. Pasti ketika itu di hati pasti ngomong. Pasti kalau ada saudara Roh Kudus pasti sama nih. Doakan. Pasti berat Tuhan, dia berkeyakinan lain. Bukan soal keyakinan lain, soal mendoakan saja. Permisi, pamit, mohon izin, pamit, bolehkah saya berdoa buat sampean? Pasti dia bilang boleh. Sampai hari ini saya belum pernah kok saya membesuk orang, entah dia ustadz sekalipun ya, ketika dia sakit lalu saya izin doa terus dia bilang enggak. Tidak pernah. Orang berdoa pasti iya. Kalau sudah digerakkan Tuhan, jangan pernah mengatakan tidak. Bolehkah saya berdoa buat sampean? Doakan. Itu urusan Tuhan, amin. Sehingga kita nanti akan dipakai untuk melayani Tuhan luar biasa, amin. Saya nggak panjangkan yang udah panjang. Kita tunduk kepala, saya undang pengikut berdiri. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku, oh di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, Tuhan terima kasih. Sidang jemaat dimanapun ada yang mendengar YouTube hari ini, terlebih yang hadir di ruangan ini, percayalah bahwa setiap engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya
Roh Kudus berdiam, bertahta dan memeteraikan hidupmu. Di dalam hidupmu mengembalakan dan terus memelihara hidupmu. Kuduskan, tahirkan seluruh hidupmu. Berikan semua hal-hal yang mau saudara anggap itu berharga namun tidak berkenan, lepaskan. Dan engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Engkau mengalami kepenuhan demi kepenuhan sehingga engkau dipakai oleh Tuhan. Setiap orang yang didiami Roh Kudus, Allah berkehendak, berencana, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Dan engkau sanggup, engkau dimampukan untuk boleh menjadi berkat, melayani, hatimu penuh dengan syukur pujian, dan engkau penuh dengan kerendahan hati seorang akan yang lain, sehingga engkau dimanapun berada, engkau akan menjadi berkat dan memberkati banyak orang, oleh karena Tuhan menyertai dan melindungi engkau senantiasa, mengembangkan hidup lewat Roh Kudus. Untuk itu hari ini diberkatilah setiap kita yang sungguh mendengar firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, meteraikan firman-Mu hari ini dalam hati, loh hati kami masing-masing. Bukan sekedar firman logos, tapi jadikan rema dalam hidup kami. Yang sungguh firman-Mu itu sudah tertanam di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Biarkan itu bergerak dan hidup menjadi kuasa yang memerdekakan kami, bahkan membuat kami efektif dipakai oleh Tuhan dimanapun dan sebagai apapun, kapanpun menjadi profesi dan posisi kami tetap menjadi hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Baik sebagai istri, sebagai suami, anak, sebagai pelayan, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai apapun juga. Biarlah hendaklah kami penuh dengan Roh Kudus dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Sungguh pengurapan Tuhan terus ada atas diri mereka masing-masing. Dan biarlah melayani merupakan kesukaan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa, jemaat yang lain juga berlomba-lomba melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah mereka semua, kami semua tetap memiliki ketundukan atau ketaatan kepada Tuhan. Selalu mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan di dalam segala prioritas yang ada. Sehingga kami bukan mundur tapi kami semakin maju. Semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Memilih hidup
untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih yang berkekurangan Tuhan lawat supaya berkecukupan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.